Oke, jadi kita akan membahas tentang unit testing. Kalau kita lihat di buku acuan yang kita pakai, Pressman, itu di part 3 manajemen ada satu gambar seperti ini. Intinya kalau kita dalam melakukan software development, itu ada fase kita melakukan requirement, perancangan, dan tentunya menuliskan programnya. Kalau kita di dalam requirement, kita menguji requirement kita, memastikan itu kita kenal dengan istilah validation testing. Ya, kalau di fase desain, kita udah merancang ada kelas-kelas apa yang akan dibangun, ada modul-modul apa, keterhubungan antara modul itu, kelas satu dan kelas yang lain, itu kita lakukan yang namanya integration testing. Nah, kalau di level kode kita menuliskan sebuah kelas nih, atau sebuah fungsi, ya, dari suatu modul atau suatu kelas, untuk menguji kebenaran dari metode, fungsi, ataupun prosedur, itu dikenal dengan yang namanya unit testing. Nah, inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita kali ini, ya, unit testing. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, unit testing. Di sini saya full screen kan dahulu. Di mana untuk tombol full screen-nya ya? Biasanya ada. Oh, ini. Oke. Nah, ini ada sedikit pengantar. Anda bisa lihat di Classroom ya, slide-slide bagian ini. Saya bahas dulu yang ini. Nah, di dalam setiap pengujian yang kita lakukan, entah itu pengujian requirement atau pengujian integration test ataupun unit test, sebenarnya setiap pengujian itu pasti melalui tahapan-tahapan seperti ini. Yaitu yang pertama kita menyiapkan dulu apa yang mau kita tes. Ya, kita pikirkan kasus ujinya apa. Kemudian kita siapkan untuk mendukung kasus uji itu data seperti apa yang harus kita siapkan. Ya, itu menghasilkan tes data. Oke, jadi yang gambar elips ini adalah aktivitas yang dilakukan. Kotak ini adalah output dari aktivitas. Setelah kita menyiapkan tes data, tentu tertuang dalam satu tes data, kita lakukanlah pengetesan dengan menggunakan tes data tadi. Hasilnya harus bisa kita tuangkan juga di dalam suatu bentuk keluaran. Bukan berarti output program, tapi kita harus bisa mendokumentasikannya juga. Lalu kita periksa apakah hasil tes itu menunjukkan apakah bagian yang kita uji itu sudah lolos uji, sudah lolos kriteria ujinya kita atau tidak gitu. Nah, pengukuran kriteria hasil pengujian, misalnya minimum harus lolos seperti apa, itu ditentukan dari ya masing-masing apa ya, ditentukan dari project itu sendiri. Misalnya, apakah kita mengatakan bahwa sesuatu yang lulus uji itu harus benar-benar tidak ada error dari semua test case yang dijalankan itu tidak ada boleh error sedikit pun. Nah, itu bisa. Ataukah kita mengatakan harus hasilnya tuh 90%. Jadi 10%-nya masih boleh ada kegagalan. Bukan berarti kegagalan itu diabaikan, tetapi katakanlah akan diperbaiki tetapi tidak sampai menghambat progres berikutnya. Nah, misal seperti itu. Itu dikembalikan lagi kepada bagaimana pengelolaan proyek development. Begitu. Ya. Tapi perlu diperhatikan juga adalah bahwa kalau kita melakukan pengujian dan semua test case yang kita bangun itu lolos 100% semuanya, tidak ada mengandung masalah, itu tetap tidak menjamin bahwa program kita sudah baik. Karena kembali, apakah test case-nya sendiri sudah dibangun dengan baik, dengan memadai, sudah memikirkan semua kemungkinan yang ada, begitu. Ya. Nah, maka test case ini harus dibangun, misalnya kalau untuk unit test kita bangun pakai
identifikasi independent path gitu. Ya. Oke. Lanjut. Nah, lalu unit testing. Unit testing ini adalah kita menguji unit terkecil dari program, atau kalau dalam misalnya program object oriented, yaitu kelasnya yang diuji, metode-metodenya seperti apa itu diuji. Ya, jadi unit testing adalah komponen terkecil dari program yang akan kita uji, gitu. Ya, bagian makanya dikatakan unit. Sedangkan nanti ada lagi yang namanya komponen testing. Komponen ini bisa saja tersusun atas beberapa kelas. Nah, itu juga nanti bisa diuji bagaimana keterhubungan antara individual unit itu. Oke. Nah, sekarang jadi apa itu unit testing sudah dijelaskan tadi. Nah, yang harus kita perhatikan di dalam suatu testing itu suatu hal yang sebenarnya memakan sumber daya juga ya, memakan waktu. Tetapi bukan berarti kita harus menghindari testing karena kita mau berhemat, tidak. Karena kita tahu testing itu cukup memakan waktu, effort, kita harus punya teknik melakukan unit testing yang efisien. Kalau setiap kali melakukan unit testing kita selalu susah, lambat, maka orang akan malas melakukan testing. Testing bakal akan ditunda-tunda. Jadi, saya mungkin pernah sampaikan di kelas waktu kita kuliah onsite, melakukan testing itu harus mudah untuk dieksekusi testing itu. Kalau Anda mendapati kondisi, Anda sudah membangun software, sudah sekian kelas jadi, sekian fitur jadi, dan untuk melakukan pengujian, waduh repot sekali, ini saya nggak bisa running bagian ini karena bagian ini masih broken. Kalau saya uji bagian ini, saya harus melalui lagi sekian tahapan, ketika running programnya saya harus lakukan klik ini, klik sini sana, sehingga Anda menjadi malas. Maka itu adalah indikator bahwa pendekatan testing Anda keliru. Ya, pendekatan testing Anda keliru. Dan untuk bisa membuat pendekatan testing yang baik, itu terpengaruh juga dengan cara Anda merancang program. Begitu. Jadi rancangan program yang baik akan membuat pengujian Anda juga menjadi mudah untuk dilakukan. Nah, kalau kita belum mengenal testing, software testing, unit testing, kadang kita memandang rancangan program kita baik atau tidak, mungkin kita hanya memandangkan, oh, skema basis datanya sudah baik, rancangan entity set-nya sudah baik, foreign key, primary key sudah baik. Ini kalau misalnya program Anda melibatkan basis data relasional. Tapi tidak bisa hanya pandangan itu saja dinilai sudah baik, maka program sudah aman. Anda harus memeriksa juga rancangan kelas-kelasnya seperti apa. Ya, kelas mana bertanggung jawab terhadap apa, dan lain-lain sebagainya, supaya ketika dilakukan testing, akan mudah. Begitu. Maka memang butuh suatu latihan. Anda perlu melihat secara langsung. Ya, oke. Di poin ini ada dijelaskan, kita pilihlah bagaimana kita melakukan unit test case secara efektif. Mungkin ada banyak test case, tapi kita pilih test case yang secara efektif bisa menguji apa sih fungsi utama, tugas utama dari sebuah unit yang hendak kita tes. Gitu. Ya. Dan jika memang ada satu kesalahan, ada satu kecacatan, itu bisa nampak jelas untuk kemudian bisa diperbaiki. Ya. Nah, ini bisa dibaca juga. Di dalam melakukan unit test, kita harus menguji pertama adalah kita harus menguji dua hal, bukan secara urutan pertama apa, kedua apa. Dua hal. Yang pertama kita uji bagaimana alur program berjalan secara normal. Kemudian kita juga harus bisa menguji jika kita memberikan suatu inputan yang tidak seharusnya, tidak normal, dan kita lihat bagaimana behavior dari program kita. Jadi istilahnya orang bilang normal flow sama error flow. Ada yang bilang error flow ataupun exceptional flow, alternate flow. Yang jelas flow secara normal dulu,
dan flow jika terjadi sesuatu yang tidak normal, dan program harusnya bisa mengantisipasi hal yang menyebabkan bisa berakibat pada error lebih lanjut gitu ya. Itu harus ada di dalam unit test gitu ya. Nah, apa saja yang diuji oleh unit test? Kalau di dalam program misalnya Anda punya suatu interface, interface-nya juga harus diuji. Struktur data lokal yang terkait yang digunakan oleh suatu unit yang Anda tes, itu juga harus diuji. Keadaan-keadaan yang menjadi boundary, batas suatu keadaan, kemudian independent path, error handling path. Ya, itu yang diuji di dalam unit test. Oke, ini referensi yang kita gunakan. Nah, kita langsung saja ke demonstrasinya bagaimana itu unit test kita lakukan. Maka kita butuh satu program dulu yang sederhana. Anda kalau di Classroom nanti baca materi pengantar, ini ada satu video ya yang bisa menambah pemahaman Anda tentang bagaimana sih unit test itu dilakukan. Oke. Nah, sekarang saya akan mendemokan cara unit testing dengan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Dan unit test yang dilakukan itu menggunakan library yang namanya JUnit. Oke, demo kita dalam bahasa Java. Kemudian library yang digunakan, library untuk mendukung unit test, kita memakai yang namanya JUnit. Oke, kalau di bahasa pemrograman Java, library yang mendukung unit test itu bukan hanya JUnit, ada juga TestNG, ada yang lain-lain juga. Cuma saya di sini mendemokan pakai yang JUnit ya. Selain cukup populer, juga cukup mudah. Tapi perlu saya ingatkan, untuk melakukan unit test bukan berarti Anda wajib punya library. Unit test itu harus dipahami secara konsep dan bagaimana Anda merealisasikan unit test itu. Ya. Bukan berarti kalau kita ngomong unit test, berarti Anda harus pakai satu library, Anda harus pakai suatu tool. Tanpa menggunakan tool ataupun library, Anda sebagai software engineer harus tetap bisa melakukan unit test. Tapi tentunya dalam keadaan normal, di mana Anda memprogram dengan menggunakan tool-tool yang sudah modern sekarang, silakan Anda gunakan library ataupun third-party tool yang memudahkan Anda melakukan unit test. Tapi andai kata tidak, tapi kita pengennya Anda punya ilmu unit test itu jangan hanya bergantung pada tool library. Ilmunya ada, kuasailah ilmunya. Toolnya silakan Anda sesuaiin untuk membantu Anda. Bukan Anda memahami unit test melalui apa yang library sediakan. Jangan, itu kebalik. Ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan pakai unit test. Ya. Untuk itu saya pakai IDE-nya, saya pakai NetBeans saja ya, NetBeans versi 13, tapi harusnya ini nggak ngaruh, sama berlaku untuk NetBeans yang lainnya pun. Oke. Saya open project yang sudah pernah dilakukan. Untuk source code dari project ini nanti bisa saya share. Nah, jadi ceritanya, ini kita pakai contoh yang sederhana dulu ya. Mungkin nanti minggu depan kita ambil contoh yang lebih lanjut lagi, yang mungkin ada melibatkan penyimpanan ke basis data, ataupun mungkin kita membuat sebuah REST API, seperti itu. Sekarang kita pakai yang sederhana dulu. Jadi di sini saya punya beberapa kelas. Kita lihat dulu ada kelas lingkaran. Bisa kelihatan ya, coba saya zoom dikit. Nah, ini ada kelas lingkaran. Kita nanti akan menguji kelas lingkaran ini. Terus ada kelas persegi panjang, ini juga kelasnya sederhana. Kemudian ada kelas segitiga. Oke, kita baru akan menguji kelas-kelas ini. Ketiga kelas ini adalah kelas-kelas bidang geometri 2 dimensi. Lalu nanti kita akan uji
apakah ketiga kelas ini kita lakukan perhitungan luas segitiga, keliling, dan lain-lain begitu. Ya, oke. Ini mungkin secara struktur program mungkin tidak sepenuhnya bagus secara OOP, tapi untuk contoh unit test ini sudah cukup. Ya. Jadi saya punya kelas segitiga. Sekarang kita coba pikirkan, unit test itu kan akan menguji kelas. Kalau kita punya kelas seperti ini, unit testnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita periksa tadi interface, struktur data, metode, dan lain-lain. Adakah suatu struktur data dipakai di sini? Nggak ada. Ini hanya variabel-variabel atribut-atribut dengan menggunakan tipe data primitif yang biasa saja. Kemudian kita lihat metodenya itu get alas, set alas, get tinggi, set tinggi. Atau yang kita kenal dengan setter and getter. Aksesor and mutator. Aksesor mengakses suatu nilai atribut, mutator mengubah suatu nilai atribut. Dan metodenya cukup sederhana. Iya, kalau kita ukur cyclomatic complexity-nya berapa nih? Cuman satu cyclomatic complexity-nya. Metode ini satu, metode ini satu, ini juga satu. Terlampau sederhana, apakah kita wajib menuliskan unit test-nya? Tidak wajib. Ya, kalau kita bicara secara efektivitas, tidak terlalu berguna kita menguji metode yang sederhana seperti ini. Ya. Kalau Anda bisa saja tetap mengenerate test untuk source code ini dengan bantuan dari yang IDE sediakan. Anda bisa tetap klik kanan di sini, kemudian generate test itu bisa, ya, tetap bisa, gitu. Nah, tapi untuk sekarang kita skip. Kalaupun Anda mau memeriksa, Anda paling hanya memeriksa apakah fungsi set alas berfungsi dengan baik, gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara kode logik, itu sebenarnya tidak perlu kita uji, karena sudah sangat simpel. Oke? Nah, mungkin yang kita lihat adalah yang ini lebih tepat. Di kelas bangun geometri. Mungkin kelas ini saya rename saja menjadi basic gitu ya, perhitungan geometri dasar. Oke. Nah, di mana di sini kita punya 3 metode, hitung luas segitiga, hitung luas persegi panjang, dan hitung luas lingkaran. Nah, ini mau kita uji. Apakah jika kita memiliki segitiga dengan alas dan tinggi tertentu, apakah betul perhitungan kita akan benar seperti itu? Ya, maka untuk melakukan unit testnya, kalau tanpa library unit JUnit, Anda silakan bikin suatu kelas yang bisa di running yang menguji metode ini, begitu. Jadi seperti Anda membentuk satu kelas yang ada public static void main, iya betul, seperti itu. Ya. Nah, kalau memakai JUnit, maka Anda biasanya kalau pakai di pakai build tool seperti Maven ataupun ANT, itu akan ada pembedaan source code antara source code program utama dengan source code pengujian. Nah, source code pengujian itu ada di bagian yang ini, test packages. Biasa kalau Anda praktikum di semester-semester awal, kemarin-kemarin Anda kebanyakan hanya nulis kode di bagian source saja kan? Nah, bagian tes biasanya diabaikan. Mungkin Anda ada yang bertanya-tanya, itu apa sih? Buat apa? Nah, ini adalah untuk Anda meletakkan source code testing. Begitu. Ya. Nah, di dalam source code test ini sama, Anda juga bisa menerapkan packaging, apa aturan-aturannya sama seperti yang ada di bagian source package ini. Gitu. Ya. Nah, di sini sudah ada contoh. Ya, jadi di dalam unit test itu
Kita lihat dulu ya yang file lingkaran unit test. Kalau kita menggunakan library JUnit, untuk menandai suatu tes, kita pakai anotasi tanda seperti ini. Add test. Ya. Yang mana ini membutuhkan import JUnit-nya. Begitu. Anda perlu sesuaikan juga dengan versi JUnit yang digunakan. Kalau di saya ini, saya pakai versi JUnit 4. Yang baru itu kalau nggak salah JUnit 5. Ya. Tinggal Anda sesuaikan cara pemakaiannya, tetapi maksud dan tujuannya sama. Kita melakukan unit testing. Ya. Lalu, tes yang harus kita buat apa saja? Kalau di kode yang ini, yang kita sedang lihat ini tesnya, kita bisa bilang tes secara test case, itu ada sejumlah ini, add test ini. Sebaiknya, setiap satu metode di dalam source code ini, itu mewakili satu test case. Memang mungkin bisa aja Anda bikin ada satu metode di situ memuat test case, tapi tidak dianjurkan. Sebaiknya satu test case diwakili oleh satu metode. Jadi kalau kita lihat, oke, ini tes yang pertama, test case pertama, case kedua, ketiga. Gitu. Nah, jadi ada 3 test case. Seperti itu. Ya. Nah, terus di sini juga ada tanda yang namanya before dan after. Gunanya apa? Ini fitur dari JUnit bahwa sebenarnya konsep dari unit test bahwa sebelum kita melakukan testing, ada hal yang perlu disiapin dulu nggak? Hal-hal yang perlu disiapkan itu kita taruh di dalam sebuah metode yang kita beri anotasi before. Misalnya, Anda mau menguji yang mungkin terkait dengan database. Nah, sebelum Anda melakukan pengujian, Anda connect dulu ke database. Gitu. Daripada di setiap pengujian, di setiap case, di setiap metode, Anda buka tutup koneksi berkali-kali. Misalnya seperti itu. Ya, Anda mau hanya buka koneksi sekali. Nah, itu bisa saja dititipkan di bagian before. Setelah selesai pengujiannya, katakanlah Anda close connection ke database, ataupun Anda membaca file, atau membaca suatu resource hardware, Anda bisa close seperti itu, ya, istilahnya melakukan clean up proses sebelum program exit. Nah, itu Anda bisa lakukan di suatu metode yang Anda tandai pakai anotasi after. Nama metodenya sendiri itu bebas. Ini saya contohkan setup dan tear down, ya. Nah, cuma di sini untuk kasus ini nggak ada yang harus lakukan, jadi kosong. Kalau gitu sebenarnya ini dihapus pun tidak masalah. Tidak wajib Anda punya metode dengan tanda add before dan add after. Gitu. Jadi silakan digunakan sesuai keperluan. Sekarang mari kita lihat. Di dalam pengetesan, kita melakukan anotasi add test gini ya. Di sini Anda silakan menuliskan logik apa yang mau diuji. Contoh di sini, saya akan menguji radiusnya dari sebuah lingkaran yang di set nilai radiusnya. Ya. Nah, di sini kita ciptakan objek yang dibutuhkan, yaitu lingkaran. Kemudian saya beri satu variabel, nilainya 10. 10 ini kita set sebagai radius bagi lingkaran tadi. Kita set radius. Kemudian saya baca kembali nilai radius itu. Lalu saya bandingkan. Sama nggak kita set 10, kita baca lagi benar nggak 10? Siapa tahu di dalam source code setnya ini terdapat satu kekeliruan oleh programmer. Kita set 10, malah menjadi 11, misalnya. Ya. Nah, untuk mengeceknya, kita panggillah fungsi getRadius. Kita simpan ke variabel. Nggak disimpan ke variabel juga nggak apa-apa. Ini tujuannya supaya saya tampung ke variabel, supaya readability dari program ini lebih mudah. Nah, sampai di sini, ini hanyalah pemrograman biasa, seperti kita nulis kode apa adanya. Nah, di baris yang 33, assert, ini kita kembali meminta fasilitas dari JUnit. Kita minta kepada JUnit tolong pastikan, ya, assert, bahwa nilai expected dan actual itu sama. Maka kita bilangnya assert equals. Kita minta kepada JUnit, pastikan kedua nilai ini sama. Nilai apa? Nilai yang kemudian kita berikan sebagai parameternya.
sebagai argumen di dalam assert equals, expected dan actual. Keduanya harus sama dengan selisih 0. Jadi assert equals itu ada banyak metodenya. Nah, ini kalau Anda lihat pop-up-nya, ada assert equals untuk tipe data objek, parameter long, string. Kalau parameter bilangan pecahan, ada koma-koma, double float, itu ada parameter ketiga yang Anda bisa berikan, yaitu delta. Delta itu selisihnya, gitu. Ya, maksimum delta. Ya, misalnya hasilnya, misalnya Anda membandingkan dua buah angka, angkanya itu hampir mirip, cuma dia beda di 0,00000 sekian. Nah, Anda mungkin nggak pengen sampai sekian digit di belakang. Nah, itu Anda bisa atur di deltanya. Gitu. Ya. Nah, inilah yang biasa kita gunakan di dalam unit test kalau pakai library JUnit. Ya. Intinya di dalam unit test itu, kita rancang test case, kemudian kita pastikan apakah test case itu dijalankan berhasil atau gagal. Gitu. Ya. Nah, ini tes radius yang pertama. Terus ini ada lagi tes radius yang kedua. Terus ada lagi tes radius yang ketiga. Kalau kita lihat ini apa yang dilakukan, pertama kan kita harus mengetes test case tadi itu dengan alur normal, alur abnormal. Untuk bisa menguji seperti apa kita uji, kita harus tahu kodenya bagaimana. Ini namanya white box. Maka kita lihat dulu set radius ini gimana. Set radius dari sebuah kelas lingkaran itu ternyata kalau kita periksa, oh ada cyclomatic complexity-nya nih ada berapa nih? Menurut Anda ada berapa nih? Ada 3, ya. Ya. Yang pertama if ini masuk, yang kedua if-nya nggak masuk, else-nya masuk. Ya. Yang ketiga apa dong? Yang ketiga jika if dan else-nya pun tidak masuk misalnya. Mungkin nggak keadaan seperti itu? Mungkin. Iya nggak? Ini if-nya jika radius kurang dari 0. Ini jika radius lebih besar dari 200. Kalau radiusnya 10 misalnya. Oh, berarti if dan else tidak masuk. Maka kita ada berapa independent path di sini? Ada 3 independent path. Ngerti ya? Nah, oke ya. Jadi saya bantu tulis komentar di sini. Independent paths-nya. Path yang pertama, kita pakai baris kode yang ini ya. Nah, katakanlah ini Anda sudah gambarkan flow graph-nya nih. Dari situ ada identifikasi, oh ada 3 independent path. Oke, Anda analisis. Path yang pertama itu adalah baris 23, kemudian 24, kemudian 30, terus selesai 35 return. Ya. Path kedua, return-nya di sini ini karena kayak prosedur ya, metode dia tidak return value ya. Kita kembali di kurung kurang. Sorry, ini saya tulisnya jangan di sini deh. Dia nambah ini nih. Nah, gini deh. Ya. Dua tiga, 24, 30, 31. Path yang kedua, kita tetap cek if 23, tapi nggak masuk ke 24, dia masuk ke 26. Di else if-nya terlaksana, maka masuk ke 27, kemudian keluar ke 30 dan 31. Path ketiga, itu kita ke 23, tapi tidak true, kita ke 26, dicek, tidak true juga, terus kita ke 30. Gitu. Ya, oke. Maka dari 3 independent path ini, berarti ada 3 kasus uji. Ya, 3 kasus uji inilah yang kita tadi tuangkan di dalam si ini, lingkaran unit test. Gitu. Ini yang saya bilang, ini untuk path pertama, ini path kedua, ini path ketiga. Anda tidak wajib menamai metodenya ini path 1, path 2, path 3. Anda boleh beri penamaan yang lebih jelas. Misalnya, tes set radius, misalnya, ini kita mau yang normal ya. Normal value. Gitu.
Katakanlah ini harusnya berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, ini kita uji jika nilainya negatif. Kita lihat secara logik, kalau nilainya itu diberikan radiusnya negatif, maka radiusnya akan di-replace, di-override menjadi 0. Terlepas dari apakah logik ini baik atau enggak, mungkin kalau program yang baik, kalau radiusnya kurang dari 0, ya mungkin kita harus throw exception. Misalnya illegal value. Tapi terlepas dari itu, pokoknya logiknya sekarang seperti ini. Ya. Intinya, kalau nilainya negatif, maka nilai radius akan diganti menjadi 0. Gitu. Ya. Nah, kita mau menguji itu. Ya. Nah, kita bilang negative value. Silahkan beri nama test case yang juga deskriptif. Kita akan menguji. Kalau kita berikan nilai minus 5, expected-nya harusnya nilainya 0. Nah, kita akan uji. Seperti itu. Kemudian, PET yang ketiga, kita nguji apa? PET yang ketiga adalah nilainya itu, yang P3 ini yang nilainya tuh normal sebenarnya. Ya. Coba kalau saya seragamkan dulu ya, ini PET1 itu jika nilainya negatif. Berarti di sini itu yang ini ya, negatif. Oke. Yang normal value ini yang kalau di sini saya tulisnya yang PET3. Kalau yang nilainya lebih besar dari 200, kita taruh maksimumnya cuma bisa 200. Nah, itu PET di sini itu PET yang kedua. Nah, di sini diwakili mana? Ini kita bilang ya, PET value above max value gitu. Ya. Kita coba berikan nilai di atas 200. Contoh di sini kita berikan nilainya 200,0001 gitu. Oke ya. Sekarang dengan Anda sudah mengetahui logik programnya seperti ini dan Anda menuliskan tes, Anda sudah bisa berharap bahwa hasilnya harusnya seperti apa. Jadi kalau ada orang yang mau memastikan kebenaran programnya itu dengan cara dia harus running dulu, itu sebenarnya tidak tepat ya, tidak baik. Seorang programmer tuh harus sudah bisa tahu output dari programnya bahkan sebelum program itu di running. Jangan jadi programmer yang hanya bisa tahu output program gimana dengan cara di running. Gitu. Setidaknya Anda harus punya kemampuan. Jika dibutuhkan, Anda harus mampu mengeksekusi program itu di dalam kepala. Mungkin dalam dunia nyata tidak akan sering Anda melakukan hal seperti itu, tapi Anda harus punya kemampuan itu jika sampai dibutuhkan. Nah, kalau sudah bikin kode seperti ini, caranya di NetBeans Anda tinggal klik kanan filenya, lalu Anda test file. Entah tes atau run, kita coba bersama ya. Nah, ketika dites, dilakukan kompilasi dahulu. Oke, dikatakan di sini tesnya sudah selesai. Ya, ini kalau Anda open test result window, nanti kebuka kayak gini. Ya, beda IDE mungkin beda tampilan. Ya, oke, intinya Anda perhatikan di sini ada tulisan bahwa dia menjalankan lingkaran unit test. Jumlah tes yang dijalankan ada 3. 3 ini ditandai dari 3 metode yang diberikan anotasi tes. Itu dianggap sebagai jumlah tes yang akan di-running. Dari jumlah tes itu, berapa yang gagal, berapa yang mengalami error, berapa yang dilewati, berapa yang di-skip, dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tes. Ya. Tampilan ini kalau Anda melihat secara visual ya bisa melalui tadi test result seperti ini. Ya. Nah, tulisannya adalah all 3 tests pass. Tes pass 100%. Nah, ini contoh yang sederhana. Gitu. Ya. Kalau misalnya kita sengaja membuat sesuatu supaya tesnya itu salah. Ya. Misalnya di lingkaran kita tulis logik yang keliru. Yaitu, jika radiusnya 0, katakanlah kita bilang radiusnya menjadi 17.
Padahal harusnya kalau radiusnya negatif, itu radiusnya di set menjadi 0. Ya, secara spesifikasi requirement harusnya begitu. Tapi katakanlah programmer melakukan kesalahan, dia mau ketik 0, mungkin kepencetnya 9. Ya. Nah, lalu ketika dilakukan pengujian, kita tahu bahwa kalau kita berikan nilai negatif, harusnya nilainya menjadi 0. Nah, kita lakukan uji. Harusnya gagal ya, karena tidak equals. Harusnya 0, tapi ternyata 9. Kita lakukan tes. Nah, seperti yang Anda lihat hasilnya, 2 tes pas, 2 lolos, 1 gagal. Nah, Anda bisa lihat apa yang gagal nih. Nah, ya. Oke ya, jadi di tes radius negative value dikatakan sini gagal. Expected-nya 0, harusnya nilainya adalah 0, tapi yang ditemukan adalah 9. Nah, ini bisa menjadi perhatian untuk programmer ketika melakukan tes. Ininya keliru nih. Nah, gitu. Maka si programmer membenarkan ini. Oh ya, logiknya ini harusnya 0. Gitu. Ini contoh sederhana. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Nah, sekarang mari kita coba lebih kritis melihat kode ini. Anda lihat, saya kembali ke kelas lingkaran dulu ya. Ini contoh yang sederhana nih. If radius kurang dari 0, maka radius 0. Jika radius lebih dari 200, radius 200. Oke lah, jelas. Ya. Nah, sekarang untuk mengujinya, kita ketika menulis test code, di sini kita bikin variabel expected 0. Intinya kita di sini sendiri ketika menulis source code pengujian, kita juga harus benar algoritmanya. Apa yang terjadi jika si programmer yang nulis kode pengujian ini biasa programmer yang sama ya. Unit test biasanya ditulis oleh programmer sama yang menuliskan kelasnya itu. Kita sendiri keliru di bagian sini. Di kode ini keliru. Jadi kode ini nggak keliru, tapi di bagian tes source code testnya kita keliru. Misalnya, kalau nilai radius negatif, harusnya kan outputnya 0. Sorry, bukan outputnya, tapi nilai radiusnya menjadi 0. Nah, di sini kita keliru. Kita menulis 2 misalnya. Karena kita tulis 2, pas diperiksa, ya nilai get radius kan mengembalikan 0. Sudah benar, harusnya 0. Tetapi kita yang melakukan pengujian, kita malah keliru. Kita bilang harusnya 2. Apa yang terjadi? Tesnya akan dianggap gagal di bagian sini. Gagal. Tapi beneran gagal atau enggak? Sebenarnya gagalnya karena tesnya sendiri keliru. Source code tesnya keliru. Iya, gitu. Analoginya gini, Anda punya meter, Anda punya alat meteran nih. Anda potong papannya itu harusnya 1 meter panjangnya. Nah, maka Anda ukurlah papan itu, sebelum Anda potong, Anda tandai 1 meter tuh segini. Lalu Anda potong papannya. Setelah itu Anda tes lagi, oh iya benar 1 meter. Itu benar. Sekarang kalau meterannya Anda sendiri keliru. Ternyata harusnya 1 meter, tapi meteran Anda ternyata ada cacatnya. Meteran Anda ternyata hanya 95 cm. Anda nggak sadar hal itu. Ya, meterannya tertulis itu 100 cm. Tapi Anda nggak sadar bahwa sebenarnya itu meterannya keliru. Cuma 95. Anda potong. Hasilnya adalah kayunya 95 cm. Tapi Anda meterannya bilang betul, itu 1 meter.
ketika Anda menyadari ada orang lain yang mengoreksi, bah salah ini meteran, pakai meteran lain keliru. Nah, baru Anda sadar, wah ternyata ada masalah dengan meteran saya. Atau kasus kedua, Anda benar uh, uh, potong papan 1 meter secara ukuran benar, tetapi ketika Anda memeriksa kembali, Anda menggunakan alat meteran yang salah. Alat meteran itu hanya 95 cm, bisa ngukur, katakanlah. Lalu Anda berkesimpulan, wah papan ini salah nih. Padahal yang salah adalah meterannya. Nah, Anda perlu hati-hati dengan hal itu juga. Program kita bisa jadi udah benar, tetapi source code testingnya yang keliru. Ini berarti programmer yang menuliskan source code test itu juga harus menyusun source code test dengan baik. Algoritmanya juga harus diperhatikan. Gitu. Ya. Jadi kalau hasil testing gagal, harus dipastikan bahwa betul tidak ada kekeliruan di dalam tes. Kalau betul tidak ada, nah aman kita menyimpulkan, oh ya berarti source code di bagian sini yang keliru. Ini masih mudah karena logikanya sangat sederhana. Gitu. Ya. Nah. Oops, maaf. Saya kembalikan dulu zoom-nya. Jadi ini kalau kita running kan ya dianggap keliru ya. Padahal sebenarnya benar. Jadi ini biasa dibilang orang apa? False negatif. Kita bilangnya gagal padahal sebenarnya enggak. Gitu. Oke? Nah, harusnya 0. Nah, seperti itu tes. Jadi kaitannya kita dari independent path, harusnya independent path ini tertuang menjadi sejumlah test case. Gitu. Kita tes, kita lihat lagi yang lain. Ya. Bangun geometri nih. Nah, di bangun geometri ini, saya punya beberapa tes. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Sorry, tapi ini bercampur ya. Kalau mau, kita bikin test case kita bikin test source yang baru ya. Jadi dari kelas ini saya mau bikin tesnya. Caranya itu ada caranya di mana kita bisa create test, itu saya agak lupa. New other, kemudian pilih JUnit, unit test, JUnit test. Bukan ini kayaknya. Nah, di sini bisa seperti tadi ya. Kita bisa menuliskan source code testing seperti ini tadi secara manual, atau tergantung dari IDE yang Anda pakai, dia mendukung nggak untuk membuatkan secara otomatis skeleton code-nya. Sekarang saya akan coba skeleton code-nya dibangkitkan secara otomatis, di-generate secara otomatis. Jadi di bagian source code ini, test package, saya new, other, saya pilih unit test, test for existing class, dipilih kelasnya mana, saya pilih kelasnya adalah perhitungan geometri dasar, oke. Nama kelas yang akan dia buat adalah gini, nama kelas mula-mula ditambahi kata test, ya. Lalu dia bilang yang mana yang mau dites, semuanya dia sediakan. Kalau Anda mau semuanya, oke, kita centang semua. Package-nya di mana? Di sini source code test package pun harusnya ada anunya ya, ada apa namanya, packaging-nya juga harus dilakukan dengan baik. Oke, di sini tercreate. Maka Anda lihat di sini dia udah siapin skeleton code-nya.
Termasuk dia akan membaca ada metode-metode apa yang ada, lalu di sini dia berikan skeleton code-nya. Ini bukan berarti langsung sudah jadi ya. Anda tetap harus memeriksa. Katakanlah kita nggak pakai dulu nih, before, after, before class, after class, before dan after pun kita tidak pakai. Ya, Anda boleh hapus atau kita biarkan begini saja. Lalu kita lihat tes yang akan dia buat. Di sini dia melakukan tes sesuai jumlah metode yang kita miliki. Metodenya kita di sini ada 3, ya. Hitung luas segitiga, hitung luas persegi panjang, dan lingkaran. Maka dia bikin 3. Hitung luas segitiga, tes hitung luas segitiga, tes untuk luas persegi panjang, dan tes untuk luasnya lingkaran. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Sebenarnya, berapa banyak tes untuk hitung luas segitiga yang dilakukan? Kembali ke independent path-nya si metode luas segitiga. Hitung luas segitiga. Di sini harus kita lihat independent path-nya ada berapa. Di sini kebetulan independent path-nya 1. Ya. Jadi Anda jangan benar-benar mengambil kesimpulan, oh dari JUnit dia generate-nya hanya 1 metode nih, ya udah, berarti cuma 1. Tidak. Kalau independent path-nya Anda ketemu ternyata ada 2, ada 3, dan metode itu penting untuk diuji, maka Anda harus tambahi sendiri kode. Gitu. Anda harus tambahi testingnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh tes hitung luas segitiganya, memang di sini siklomatik kompleksitinya semuanya 1 nih. Ya. Ya udah kita bisa lakukan. Nah, di sini Anda perhatikan kodenya, ya. Nah, misalnya saya kasih jarak sedikit deh. Saya biasanya pakai jarak-jarak seperti ini ya supaya kode dibaca tuh lebih mudah. Oke, di sini ada cetak ke layar, hitung luas segitiga. Dia inisialisasi dulu ada variabel lokal, objek segitiga S, 0. Kemudian dibikinlah perhitungan geometri dasar sebagai objek lokal juga, namanya instance. Kemudian kita panggil metode hitung luas segitiga dengan memberikan parameter S, di mana S-nya adalah 0. S. Ya. Anda bisa tahu ini kalau dipanggil hitung luas segitiga, kita coba masuk ke dalam hitung luas segitiga, apa yang kira-kira terjadi? Ada yang bisa menebak nggak? Apa yang terjadi di baris ini ketika dieksekusi? Sampai di baris 56, S-nya ini 0 loh. Ketika 0 dipasing ke hitung luas segitiga, ternyata di dalam sini akan dipanggil S get alas. Nah, di sini akan terjadi null pointer exception. Bahwa get alas nggak bisa dipanggil karena objeknya sendiri 0. 0,5-nya sih nggak error. Pemanggilan dari ini sendiri nggak error. Metode ini tetap masuk dipanggil, tetapi di dalamnya terjadi error. Ya. Nah, jadi ini kan namanya juga cuma skeleton code. Si programmer harus tetap membenahi lagi. Gitu. So, kita perbaiki kodenya. Kita new segitiga. Ada parameter nggak yang bisa dipakai? Nggak ada. Kemudian segitiga ini kita set alas dan tingginya. Alasnya kita set 3, tingginya kita set 4, ya. Kemudian kita berikan ke sini, hitung luas segitiga. Expected-nya kita berapa? Coba saya ubah ya urutannya gini. Kalau alas 3 tinggi 4 berarti kan 1/2 alas kali tinggi tuh. 1/2-nya 2 kali 6 ya. 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Expected-nya kita adalah 6,0. Ya. Nah, gini kodenya. Baru kita periksa. Benar nggak? Gitu. Ya. Ini ada kode fail. Ini sengaja, kalau Anda tulis kayak gini fail, itu berarti Anda sengaja membuat agar JUnit ketika menjalankan ini langsung menyatakan bahwa tes ini gagal. Gitu. Nah, kita nggak menginginkan hal itu di sini. Ya. Dia sengaja taruh itu fail supaya siapa tahu kita lupa ngubah, nah, minimal terjadi fail gitu. Oke, kita coba run. Minimal yang tes hitung luas segitiga ini harusnya kalau berdasarkan keinginan kita sekarang harusnya ini sukses, ya.
Nah, di sini ada satu tes yang berhasil, dua gagal. Sesuai yang kita inginkan ya. Nah, yang gagal adalah hitung luas persegi panjang dan lingkaran. Berarti yang segitiga berhasil. Gitu. Apakah bisa kita membuat bahwa hitung luas segitiga ini harusnya gagal? Uh, uh, Bisa. Misalnya kita bikin nilainya harusnya negatif gitu. Ya, kalau negatif maka resultnya harusnya alasnya menjadi nol gitu. Ya kan? Nah, maka ini pun harus kita rename sebenarnya nama metodenya sebaiknya. Misalnya tes hitung luas segitiga, misalnya kita bilang normal value. Terus kita bikin lagi bagaimana kalau segitiganya nilainya tuh negatif. Ya, misalnya kita bilang zero result. Oke, ini kita bilang normal result lah. Nah, kita bikin segitiganya itu alasnya, sorry, saya lupa, alasnya segitiga ada logic nggak? Oh, nggak ada ya. Yang ada logic itu yang si lingkaran tadi ya. Lingkaran ini kan kita ada logikinya jika radiusnya apa gitu. Nah, mungkin kita benahi aja yang punyanya si lingkaran. Silakan, sembari ada yang mau bertanya. Pi R kuadrat 20 kali 20 kuadrat ya. 20 kuadrat itu kan 400. 400 kali apa tadi rumus luas lingkaran pi R kuadrat kan. Pi R ya betul. Berarti pi kali bisa nggak dia nih? Bisa. Loh, pi itu kan 3,14. Kok bisa? Ya, 400 kali pi berarti. 400 kali pi harusnya 1,256. Nggak tahu nih, kita coba aja. Ya, expected result-nya harusnya segini. Aduh. 1,256. Nggak mau kepas tuh. Ya udah, saya tulis di sini aja lah. Expected-nya harusnya adalah math.p dikali nilai radiusnya 20 kali 20. Tapi jelek ya, di sini kita udah nulis berkali-kali. Kita tuangkan dalam variabel deh. Radius itu float atau double? Double. Double R 20. Gitu ya. Nah, sebenarnya Anda tahu kan, Anda juga bisa bikin apa? Kalau di Java 8 tuh Anda bisa pakai var ya. Nah, ini pakai Java berapa? Jadi K15 saya. Tahu penggunaan var di Java? Jarang mungkin ya. Contoh ini kan ada lingkaran nih, lingkaran L sama dengan new lingkaran. Sekarang tuh Java di versi 8 dan ke atas itu sudah memperkenalkan keyword baru yaitu var. Var itu di mana Java bisa type inference. Java bisa
mengetahui tipe suatu variabel tanpa kita harus menuliskan, karena Java bisa baca dari ekspresi yang kita tulis. Contoh di sini saya katakan lingkaran L sama dengan new lingkaran. Di sini sebenarnya Java langsung bisa ketahuan. Kalau kita cuma nulis gini aja, sebenarnya kan Java bisa tahu L adalah suatu variabel yang tipe datanya harusnya kompatibel dengan apa yang kita berikan di ruas kanan. Di ruas kanan kita new lingkaran. Oh, berarti dia haruslah tipenya lingkaran sesuai tipe aturan dalam bahasa pemrograman Java. Nah, ketimbang kita tulis lingkaran di sini, yang mana orang bilang ini terlalu panjang, ya Java sekarang menyediakan suatu shortcut. Kita bisa pakai kata var gitu. Var, L, terus sesuatu di sini, maka Java sebenarnya akan mereplace var ini menjadi lingkaran. Gitu sih. Ya, itu aja. Oke, kita tes dulu. Ini harusnya nilainya sama, normal result. Terus kita bikin lagi kasus di mana harusnya nilainya itu 0, kosong. Ya. Yaitu jika nilai radiusnya kita berikan negatif. Misalnya kita bilang negatif 100. Kalau negatif 100, harusnya kan dari logiknya kita set radius itu maka dia akan dinolkan. Kalau dinolkan, pi kali L kuadrat, 0 kuadrat, 0. Ya. Sesuatu dikali 0 ya hasilnya pasti 0. Expected result-nya apa dong? Nggak bisa pakai rumus ini. Ya, karena di sini ada ketentuan kita, minus 100 itu bakal 0. So, expected result-nya harusnya 0. Gitu. Ya. Nah, tapi katakanlah di sini kita masih keliru ya. Nah, kita akan lihat bahwa di sini kita akan fail, dan di sini yang ini sukses. Kita run lagi. Nah, unit test ini hendaknya dibuat oleh si programmer yang menuliskan kode ini. Jadi belum cocok sebenarnya unit test itu yang ngelakuin, yang nulis source code unit test itu engineer lain, orang tester. Kalau black box yang nguji tester lain, orang lain yang beda dengan programmer yang menguji itu nggak apa-apa. Tapi kalau unit test harusnya si programmernya langsung yang membuat unit test. Gitu. Ya. Rekomendasinya seperti itu. Oke, kita lihat bahwa yang gagal adalah tes hitung luas lingkaran yang kalau ini errornya karena memang ada pernyataan fail yang tes luas persegi panjang tuh. Nah, ini kan memang ada sengaja fail ya. Tapi kita perhatikan yang normal result itu jalan dengan baik. Yang gagal itu adalah, tunggu, ini saya bisa show yang sukses. Nah, yang sukses itu ini, ya, yang sukses adalah tes luas lingkaran normal dan luas segitiga normal. Kalau yang 0 ini gagal, aduh, gagal. Expected-nya 31415, but was 0, gitu, ya. Nah, karena memang ini harusnya expected-nya juga 0, gitu. Setelah kita running baru ketahuan. Oke ya, nah hasilnya seperti ini. Kalau yang di sini nih output system out print learn, ya print line. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu. Jadi pakai unit test itu kayak JUnit itu nggak susah. Pakai JUnit nggak susah, ataupun test library yang lain. Yang harusnya menjadi tantangan adalah bagaimana Anda menyusun test case-nya. Contoh kayak ini kita menyusun test case. Test case-nya adalah kita berikan kasus, datanya adalah negatif 100. Dan harusnya program perilaku, nilainya hasilnya harusnya 0. Gitu. Untuk bisa memikirkan test case-nya apa, maka Anda harus tahu independent path-nya berapa. Untuk mengetahui independent path, itulah gunanya kemarin kita belajar analisis independent path melalui menghitung cyclomatic complexity, membentuk flow graph. Gitu. Oh, sekarang Anda tahu caranya bikin pengujian program seperti itu ternyata. Bukan sekedar, oh programnya udah jadi, ya udah bikin di dalam public static void main-nya kita run dengan nilai macam-macam, tes run. Itu juga sebenarnya betul adalah testing, tetapi tidak dengan pendekatan yang sistematis.
Nah, sekarang Anda sudah mengerti, oh ada suatu teknik ya ternyata di dalam melakukan testing. Betul. Kalau Anda nggak pakai JUnit, library seperti JUnit ataupun yang lainnya, lalu gimana dong? Maka jangan Anda berpikir Anda nggak bisa unit test. Silakan Anda bikin kelas biasa, public static void main, dan di dalamnya Anda bikinlah kasus-kasus seperti ini. Tapi tentu Anda nggak punya anotasi seperti ini. Anda run, Anda tes, panggil metode satu-satu, dan Anda periksa hasilnya. Anda sendiri yang menandai mana yang berhasil, mana yang sukses. Gitu. Kalau pakai JUnit, library kayak JUnit ataupun yang lain, PHP unit, ya Anda dibantukan diliatin, ini yang sukses, ini yang gagal, gitu aja. Ya, oke. Nah, silakan. Ada pertanyaan untuk penjelasan JUnit untuk pertemuan ini, saya kira cukup. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan JUnit untuk kasus yang lain. Oke.